Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat kita ngobrolin sepak bola dengan santai tapi tetap berbobot. Ada kabar yang cukup membanggakan sekaligus bikin semangat, terutama buat kita para pencinta timnas Indonesia. Kali ini kita akan bahas langkah serius Garuda Muda dalam menatap Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Ya, Timnas Indonesia U17 resmi memulai perjalanan panjang menuju ajang bergengsi itu dengan menggelar pemusatan latihan atau training camp di Bali yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 7 Juli sampai dengan 10 Agustus 2025. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini tahap awal pembentukan skuad utama yang akan mewakili Merah Putih di pentas dunia. Di bawah komando pelatih kepala Novo Arianto, sebanyak 34 pemain dipanggil untuk ikut TC. Sebagian besar dari mereka adalah pemain-pemain muda terbaik dari klub-klub besar tanah air seperti Persib, Persija, Madura United, sampai Bali United. Tapi yang bikin pembahasan ini makin menarik adalah hadirnya 9 pemain diaspora muda. Ya, 9 anak bangsa yang selama ini ditempa di akademi-akademi luar negeri, mulai dari Belanda, Norwegia, Australia, sampai Italia. Ini menunjukkan bahwa PSSI makin serius membangun kekuatan timnas dari akar rumput. Kita bukan cuma bicara soal kuantitas pemain, tapi kualitas dan pengalaman yang mereka bawa dari luar negeri juga nggak main-main. Yuk, kita kenalan satu persatu dengan mereka. Yang pertama adalah Faik Muller Latuperisa. Dia adalah bek tengah kelahiran 10 Desember 2008. Ini menimba ilmu di William II Tinburg. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Faik sudah bermain bola sejak usia 5 tahun dan tergabung dalam akademi klub Belanda itu sejak umur 7 tahun. Yang kedua ada Ezar Yakub Tanjung. Gelandang bertahan ini pernah mengikuti seleksi timnas U16 untuk Piala AFF 2024. Kini Ezar yang berstatus kewarganegaraan ganda terbatas kembali mendapat kepercayaan. Ia bermain di Australia bersama Sydney FC 2 dan membawa gaya permainan khas Aussie Football ke skuad Garuda Muda. Yang ketiga ada Lionel Detroit. Lionel adalah gelandang serang kreatif berdarah Indonesia Kamerun yang pernah menyabat gelar pemain terbaik Indonesia Junior League 2022. Ia sempat bergabung dengan Akademi Stade Brestois di Prancis, lalu hijrah ke Palermo U17. Kabarnya, ia juga pernah menjajal seleksi tim muda AS Roma. Yang keempat ada Floris de Factor van Bronckhorst. Floris mencatat 15 gol dan 15 assist dalam 40 pertandingan musim lalu bersama SC Telstar U17. Ia juga menjalani debut di tim U21. Talenta ini pernah dilirik oleh akademi top seperti Ajax, AZ Alkmaar, dan FC Volendam. Yang kelima ada Noha Pohan Simangunsong. Pemain berdarah Batak Finlandia ini bermain untuk Nah Breda, lahir pada 12 Maret 2010. Noha mampu mengisi berbagai posisi di lini tengah dari bertahan hingga menyerang. Fleksibilitasnya menjadi nilai tambah yang dibutuhkan di level internasional. Yang keenam ada Jona Giseling. Jona adalah pemain bertinggi badan 190 cm dengan darah Halmahera dari kakek neneknya. Ia bermain sebagai gelandang di tim muda FC Emmen dan dikenal kuat secara fisik serta piawai dalam distribusi bola. Yang ketujuh ada Azadin Ayub Hamane. Pemain berdarah Maroko dan Cirebon ini menimba ilmu di Akademi Barcelona, Norwegia. Ia dikenal cepat dan fleksibel sebagai winger yang mampu bermain di kedua sisi sayap.
Azharuddin juga aktif di dunia olahraga lain termasuk bersepeda jarak jauh. Yang 8 ada Deston Denzel Hall. Deston memiliki darah campuran Belanda, Suriname, dan Maluku. Ia mencuri perhatian saat membela Advance Boys dengan mencetak 5 gol dan 8 assist. Musim ini ia bergabung dengan SC Telstar untuk level U16. Yang ke-9 ada Nicolas Indra Josum. Nicolas kelahiran Norwegia dengan darah Solo, mencuri perhatian di Akademi Rosenborg. Ia sudah mencatat 5 gol dan 1 assist dalam 4 pertandingan. Meski baru berusia 15 tahun. Bagaimana? Luar biasa kan? Para pemain ini bukan hanya punya darah Indonesia, tapi juga dibentuk oleh sistem pelatihan modern di luar negeri. Dan kalau mereka bisa beradaptasi dengan gaya main Indonesia, potensi untuk memperkuat tim sangat besar. Langkah PSSI memanggil diaspora muda ini jelas bukan tanpa perhitungan. Ini adalah strategi jangka panjang. Mereka ingin membentuk fondasi kuat sejak usia dini, agar timnas nggak cuma jago kandang, tapi juga bisa bersaing di dunia tentunya. Kehadiran para pemain diaspora juga mendorong kompetisi sehat dengan pemain lokal. Semua harus bersaing secara fair. Siapa yang paling siap, paling cocok dengan filosofi pelatih, dialah yang akan membela merah putih. Dan jangan lupa, meski punya pengalaman luar negeri, para diaspora ini tetap harus melewati proses seleksi dan adaptasi tentunya. Karena mereka harus bisa menyatu dengan taktik pelatih dan kultur sepak bola Indonesia. Dan disinilah peran TC di Bali jadi sangat krusial. Tempat menyamakan ritme, menguji karakter, dan membangun chemistry. Jadi teman-teman, mari kita dukung proses ini. Jangan cepat menilai, tapi beri waktu dan ruang bagi para pemain muda ini untuk berkembang bersama. Piala Dunia U17 di Qatar nanti bukan sekedar turnamen, tapi simbol bahwa Indonesia mulai bicara banyak di level internasional. Dengan fondasi yang kuat dari generasi muda seperti ini, mimpi kita untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia bukan lagi hal yang mustahil. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau teman-teman suka dengan topik ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat dukung sepak bola Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.